Shalom saudara. Shalom. Sukacita. Amin. Mohon maaf ya, tadi itu saya sempat lihat-lihat di dalam memuji Tuhan. Di dalam hati saya begini, Tuhan. Belum tentu yang di luar sana itu punya sukacita sedemikian rupa untuk Tuhan. Saya sangat merasakan itu dan saya sangat merasakan itu. Karena apa? Tuhan itu hanya menciptakan. Kita harus bersuka-cita dengan sebelumnya saya akan menyampaikan suatu hal. Sebelumnya yang kita adalah kita berada di sini. Tapi karena satu Tuhan karena Tuhan harus melayani kesempatan atau pertemuan hamba kita di satu bulan, maka Tuhan minta tolong pada saya untuk menyampaikan firman pada saat ini. Dan sebenarnya saya pernah bertemu dengan Pak Umar pertama kali itu ketika kami KKS minta pelayanan di sini. Jadi kami sowan ke kediaman Pak Umar, saya dengan Bu Ana, kami berdua minta sama Tuhan gitu ya, supaya kami bisa melayani tempat ini. Tuhan mengabulkan doa kami meskipun ya pada saat itu Pak Bambang dengan belum tentu bisa karena yang juga yang banyak. Tapi saya yakin dan percaya semua adalah karena Tuhan. Baik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya perkenalan oleh nama saya hampir sama dengan Bu Ana ya, Kristina. Kalau Bu Ana Kristiana ya. Nama saya Kristina Widiarini. Tapi di KKS saya sering dipanggil Rini. Ya, jadi lebih mudah. Saya dipanggil Rini. Saya punya suami dan punya 2 orang anak. Masih kelas 3 SD dan anak saya kembar perempuan. Dan puji Tuhan ini juga baru dikasih Tuhan setelah 5 tahun lalu menikah. Ini perkenalan singkat saja dan kami sama-sama tergabung dengan keluarga Kerajaan Surga dan kami juga terdiri dari 5 denominasi. Jadi ada Kristen, ada Katolik, ada Protestan, ada Karismatik, semuanya kami kumpul dari satu. Intinya kami ingin sama-sama berusaha untuk kita semua itu menjadi keluarga Kerajaan Surga sampai Tuhan mengizinkan kita bermain. Ya, sekian perkenalannya dan saya akan menyampaikan satu tema. Jadi sejujurnya tema ini itu saya dapatkan dari anak saya. Jadi anak saya itu benar, tapi sejak katanya mungkin hampir 1 tahun ini mereka itu suka membaca. Jadi saya dan suami itu sering membaca bersamakan itu mungkin anak-anak lihat. Jadi mereka tuh mengikuti kami. Terus mereka tanya, Bunda, caranya baca gimana? Saya bilang, baca saja. Mampunya berapa? Harus 1 pasal 3. Cuma 2 ayat boleh-boleh. Jadi mereka sudah terbiasa membaca Alkitab jam berapa saudara? Jam 4 pagi. Jadi anak-anak kami itu tidak usah dibangunkan, jam 4 itu sudah baca Alkitab. Ya, jadi mereka itu melakukan untuk Tuhan. Nah, satu anak kembar saya ini punya sebuah rema yang menurut saya ini sangat penentu ya. Meskipun itu rema anak saya, tapi saya akan menyampaikan ini untuk kita semua. Remanya ada di Amsal 4 ayat 23. Saya sayangkan ya. Amsal 4 ayat 23. Jadi saya mengambil tema dari ayat ini. Saya bacakan ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari ayat ini saya mengambil tema menjaga hati. Lalu saya mendapat sebuah pesan dari Tuhan yang bilang, kenapa sih hati harus dijaga? Kenapa kira-kira kok Tuhan punya ayat ini khusus loh? Ayat ini khusus loh dari Tuhan itu. Kenapa
hatinya harus dijaga? Karena apa? Ya, siapa yang siapa yang bisa menjaga hati? Bisa menjaga hati? Siapa yang susah menjaga hati? Kenapa Tuhan mengatakan ini? Kita harus menjaga hati. Karena memang menjaga hati itu susah, sukar, tidak mudah. Oleh sebab itu Tuhan itu menegaskan, jagalah hatimu. Jagalah artinya pekerjakan yang sedikit memaksa, gitu ya. Kita tuh sedikit dipaksa gitu untuk menjaga hati supaya apa? Terpancar apa? Dari kita. Jadi kalau saya tarik kebalikannya misalnya, kalau tidak dijaga, ya kita mati. Benar. Kita menjaga hati supaya jalan hidup kita ini terus kepada kehidupan. Tapi kalau kita tidak mau, ya sudah. Ya sudah, Tuhan akan langsung. Saudara, saya ingin mencoba untuk menyampaikan ya apa yang saya dapat dari kajian tema ini untuk kita semua, supaya kita itu lebih mengerti, gitu ya, mengerti, memahami apa sih maksud Tuhan ketika Tuhan mengajak kita untuk menjaga hati. Semua punya hati ya? Hati letaknya di mana? Saya tahu letaknya hati di mana? Ada yang punya latar belakang dari kedokteran mungkin, kesehatan. Hati itu di mana? Semua orang punya hati. Kita mendapatkan informasi dari ilmu kedokteran bahwa hati itu punya peranan yang sangat penting. Hati adalah salah satu organ tubuh manusia yang tugasnya itu untuk menyaring atau memfilter segala sesuatu dari luar diri kita. Misalnya kita minum obat, kita makan, kita masukkan sesuatu itu melalui mulut kita, itu semuanya itu disaring atau difilter melalui hati. Oleh sebab itu hati itu harus dikondisikan supaya dia itu tetap dalam posisi yang prima. Jadi harus ada sel darah merah yang terus mengalir dengan benar supaya dia berfungsi dengan benar ketika menyaring atau memfilter segala sesuatu yang sebenarnya asing dengan tubuh kita. Hati harus lakukan seperti itu. Kalau tidak bisa memfilter, dia akan lama-kelamaan rusak. Ketika hatinya rusak, tidak akan mengeras. Saya punya pengalaman, om saya itu hatinya sakit. Saya waktu itu masih kecil, masih SD membuatkan. Saya kaget karena perutnya itu sangat besar. Perutnya sangat besar, sementara om saya itu sangat kecil. Ya. Tapi perutnya sangat besar. Saya tanya sama ibu saya, Bu, kok perutnya gede ya, Bu? Iya, soalnya hatinya rusak. Lalu saya sedikit terdengar, dokter mengatakan ini hatinya sudah keras. Hatinya sudah keras. Kalau hatinya sudah memeras, dia sudah tidak bisa berfungsi. Artinya, cepat atau lambat, yang hatinya sudah mengerti akan segera ini. Untuk beberapa hari kemudian saya melihat. Saudara, ini secara anatomi kita melihat bahwa hati itu diciptakan oleh Tuhan itu penting. Nah, sekarang akan kita tarik kita sebagai orang Kristiani ini ya. Kenapa Tuhan berfirman ini menggunakan apa ya? Satu kata ini hati yang juga sebenarnya ada di dalam tubuh kita. Maka maksudnya apa? Apakah hanya karena secara anatomi? Saya tidak. Memang bahan ini menegaskan kepada kita bahwa hati kita ini harus dijaga bukan hanya dari makanan jasmani,
bukan hanya dari sesuatu yang masuk di dalam mulut kita, tapi secara rohani juga harus diurus, gitu ya. Diurusi, hatinya harus diurusi supaya apa? Tidak masuk hal-hal asing dari luar yang mengotori jiwa. Jiwa ya, tidak hanya tubuh, tapi jiwa. Supaya jiwa kita ini tidak kotor, makanya hatinya harus punya fungsi yang semestinya menyaring, memfilter dengan baik sehingga jiwa kita ini terpelihara. Sekarang saya akan mengajak kita sama-sama ya dibaca dari Mazmur. Mazmur 73 ayat 1 sampai 3. Kita yang ngantuk kita baca bareng-bareng ya. Kita baca-baca dengan keras. 1, 2, 3. Mazmur rasa sesungguhnya lebih baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi mengatakan aku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada perempuan-perempuan, kalau aku berada berhubungan dengan orang fasik. Amin. Nah, sudah jelas ya dikatakan di sana. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Oleh sebab itu, maka dari itu kita perlu merawat dan menjaga hati kita. Nah, hati harus dirawat. Kapan? Setiap hari, setiap saat, setiap detik. Bahkan tadi worship leader-nya menyampaikan yang tadi kesaksian Pak Sir. Tidak boleh 99% tidak boleh. Harus 100%. Kalau untuk Tuhan itu nggak boleh kan? 90%. Harus 100% tulus. Hati kita harus tulus. Merawatnya itu harus tulus. Sabar. Kita harus merawat itu terus. Tidak boleh putus. Oleh sebab itu sebenarnya kita ini diberikan tempat untuk semua yang ada di sini setiap saat mendengarkan firman. Salah satu dari cara untuk merawat hati. Kita akan belajar dari bagian ini dan ayat 2 dan 3 dari sedikit lagi loh saya akan berbagi. Kalau kita tuh tidak tulus sedikit lagi, ya, kita akan terbenci. Kalau terbenci artinya apa? Sakit. Habis itu marah-marah, ya. Marah, terima. Kenapa saya ngalamin ini dan itu? Ya mungkin bapak-bapak yang di sini waktu itu melakukan sesuatu yang tidak ngajar mungkin, coba-coba mungkin sedikit-sedikit tapi tetap jatuh, ya kan? Karena apa? Hatinya tidak dijaga, hatinya tidak dirawat. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu selalu masih bersama dengan kita, memberikan kita waktu dan kesempatan untuk kita memperbaiki yang sudah dilakukan, supaya hati itu menjadi perawat hati. Itu firman Tuhan mengajar kita supaya kita itu tidak apa yang ayat 3 saya coba membacakan. Sebab aku cemburu kepada pembual kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik. Tuhan yang di sana itu nggak pernah ibadah loh. Saya tahu loh dia korupsi. Saya tahu loh dia melakukan hal ini kok mereka tetap enak-enak saja. Mungkin kita pernah berpikir seperti itu. Jadi kita tuh merasa iri, kita cemburu dengan yang fasik. Padahal Tuhan tidak mengingini yang dikasih ini. Tuhan hanya mengingini kita dan hatinya tulus tadi di ayat 1. Amin. Itu yang harus kita ingat. Jadi jangan kita kembali menoleh kepada kegaduhan. Kita kalau kendaraan itu kan dilengkapi dengan sinyal ya. Karena sinyalnya tidak terus ya. Selalu tidak terus. Selalu atau sesekali ya. Kalau dia sekali
terus nanti sekali melihat ke belakang, jangan ada yang dari sampai kiri atau kanan yang ada apa gitu ya. Kita lihat ternyata hanya sekali loh, nggak boleh bersama-sama. Kalau ternyata makro itu boleh dilihat sedikit-sedikit saja. Untuk apa? Memastikan supaya jalan kita itu lancar. Supaya apa? Ingat itu saya lihat yang masalah kemarin itu ya sudah dari itu digunakan. Jadi segala sesuatu yang sudah histori yang ada dalam kita nggak akan pernah lupa. Kita nggak akan bisa menghapus. Tapi kita juga diizinkan oleh Tuhan untuk melihat terus. Sesekali nggak apa-apa supaya kita itu waspada untuk melanjutkan jalan depan. Hati yang tidak dirawat itu adalah ketika kita masih mengutamakan kegajian ada di mana ayatnya? Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Dua Roh ayat berapa? Pernah menghitung nggak? Buah roh itu ditulis di Alkitab ada berapa macam? Kedagingan ada berapa macam? Jumlahnya ada berapa? 9. Buah roh ada 9. Kedagingan pernah hitung? Berapa? Kalau buah roh 9 itu ada lagi namanya. Kasih sukacita, gitu ya. Jadi kita tahu karena ada lagu, ada 9. Kalau yang kedagingan ada berapa? Kita tahu ya. Di Alkitab tercatat ada 15. Tapi masih ada komanya dan sebagainya. Apa saja? Daging, perzinahan, pencemaran, iri, hati, hawa nafsu, ya. Banyak sekali yang daging itu ya. Tapi Tuhan itu masih ngasih koma dan sebagainya. Artinya apa? Yang daging itu banyak, yang daging itu enak, yang daging itu bisa dipilih karena macam-macam. Tapi baru itu hanya 9, cuma melakukan itu susahnya bukan main. Coba. Kalau yang daging itu banyak banget, kalau mau melakukan kok jalannya pasti ada gitu ya. Selalu dikasih jalan. Menjaga hati itu pertama adalah supaya kita itu tidak menonjolkan lagi kehidupan kedagingan. Tapi yang ditonjolkan adalah buah dari Roh Kudus. Ya. Tidak ada lagi kedagingan. Jadi kalau di ayat 3 tadi dikatakan cemburu dengan pembual dan orang lain itu sudah tidak harus ada lagi di dalam kamus. Ya. Jadi itu yang perlu kita lihat. Kemudian kita akan belajar dari saya akan menyampaikan satu saja salah satu tokoh kita akan belajar dari tokoh ini. Tokoh ini mengajari kepada kita bagaimana kita itu hidup menjaga hati. Yuk kita akan melihat dari 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7 saya bacakan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini Tuhan sedang bersama dengan Samuel. Jadi Tuhan itu memberikan tugas kepada Samuel, pergilah ke kota Bethlehem, jumpailah seseorang di sana yang punya anak lelaki banyak. Aku akan mengambil salah satu dari anaknya itu akan menjadikan raja atas Israel.
Nah, saat itu Samuel bertemu dengan siapa yang disebut perawakannya tinggi parasnya? Tahu? Apa benar? Siapa? Namanya siapa? Ini sekolah minggu ya ini. Namanya Eliab. Eliab itu ditandai di Alkitab itu sangat tinggi, parasnya elok, jadi dia sangat gagah, berani dan 8 kalau nggak salah anak dari Israel. Dia itu pernah dia terlatih. Tapi punya satu saja anak yang lain namanya siapa? Daud. Kecil. Perawakannya nggak ada. Bukan kan merah-merahan gitu, imut, artinya itu imut gitu kan. Dia tidak pernah berlatih perang dengan sekali. Dia hanya mengembalakan. Ketika Samuel diutus Tuhan untuk mencari siapa yang akan dipakai Tuhan, Samuel ini terpesona dengan Eliab. Ini Tuhan kasih orangnya. Wah, keren, gagah berani. Tapi Tuhan mengatakan, bukan yang dilihat oleh manusia itu yang dipilih oleh Allah, tapi Allah melihat. Kita cerita, akhirnya yang diurapi oleh Samuel adalah Daud. Meskipun Daud itu tidak diizinkan oleh ayahnya itu makan dari kalau saya ikut kira-kira bagaimana dan kamu bapak siapa yang akan menjaga kami berarti kamu tetap dimakan saja dari kakak-kakakku dan itu bertemu dengan nabi itu ya kalau tidak tapi apa yang dilakukan Daud? Daud sakit hati tidak? Dia tetap apa bahkan dia ngapain? Tahu nggak biasanya apa? Ketika menggembalakan beban dia sambil ngapain? Ayat sapi itu apa? Memuji Tuhan, ya. Kita melihat dari paspor itu semua itu paspor yang dijawab. Daud itu selalu memuji Tuhan. Dan itu dia lakukan saat dia menggembalakan nabi domba. Jadi ketika dia itu tidak diizinkan bertemu dengan orang penting, dia tak akan hati. Dia tetap memuji Tuhan, memainkan kesakitan. Dia tetap melakukan kebiasaannya dan kerja yang sudah dia lakukan selama ini dan dia itu akhirnya kemudian dia bilang, masih ada satu lagi anakku, bawa ke sini. Aku tidak akan makan bersama-sama dengan kau kalau anakku yang satu ini tidak dihadirkan. Akhirnya semua orang untuk memanggil dan ada Tuhan langsung bilang sama Nabi Muhammad, inilah orang yang laki-laki yang sebelum makan, sebelum zaman langsung dihati oleh Allah. Nah ini Tuhan melihat hati dari aku tidak sesuai sendiri. Itu umur Daud masih 19 tahun. Kemudian dia diangkat menjadi raja itu umur berapa? Ya, 8 atau 30. Jadi sekitar 15 tahun kemudian dia baru diangkat menjadi raja. Dan ketika dia mau diangkat itu dia itu ya tidak namanya enak-enakan itu tidak. Daud itu dikejar-kejar siapa? Dikejar-kejar Saul dan juga anaknya. Sebelum bukan bisa raja itu dia dikejar Saul kemanapun sampai Daud merelakan diri, aku tak jadi orang gila saja, gitu kan? Jadi kalau kita semua itu rajin membaca, kita akan tahu. Jadi tidak singkat ceritanya Daud, tapi dia tetap tidak kepalitan. Dia tidak sakit hati loh. Dia tidak bilang Tuhan mana, katanya saya mau jadi raja. Kok saya itu tetap hidupnya gak enak. Siapa yang mau menyembah? Siapa yang mau mengurangi nanti kalau saya dipakai oleh Tuhan? Mungkinnya saya dikejar-kejar sampai orang kayak orang Tuhan. Tapi Daud tetap menjaga hati itu bersaudara dan itu saya angkat dan jadi. Kenapa kok ini sangat penting? Dia menjaga hatinya, tidak kepalitan. Dia tetap sama Tuhan. Walaupun dia itu kejar orang nomor 1 loh dia dirinya. Kalau itu nomor 1 banyak dia aja. Terus ketemu, bisa nggak? Bisa. Bahkan Tuhan itu sudah naruh Saul di dekat dia. Daud tinggal ambil dirinya, membunuh Saul waktu dia masih tertidur itu bisa. Tapi Daud tidak pernah melakukan kenapa?
Tetapi Tuhan walaupun Saul itu jahat, Tuhan itu dipandang Daud itu di atas dari segala-galanya. Walaupun sudah dikasih ya cobaan supaya dia hidup, saya nanti pasti pulang, saya akan diharap sebenarnya. Aku tidak mau membunuh orang yang sudah dikasih. Ini salah satu contoh saja Daud. Itu terlepas dari dosanya ya yang mau zina dengan istri dan itu lalu. Tapi Tuhan memperhitungkan. Sehingga dia menjadi seorang tokoh yang sampai saat ini kita membaca firman Tuhan melalui pengalaman iman dan bersama dengan. Saudara, saya ingin menunjukkan bagian ini supaya kita itu harus berjuang terus seperti Daud. Ya, memang kita harus berjuang terus, jangan sampai lolos. Jangan sampai lolos, jangan sampai lepas. Daud aja. Pengalaman hidupnya sebenarnya itu ya. Dari Alkitab yang memberikan contoh pada kita bagaimana cara menjaga hati. Ya. Kemudian kita harus belajar juga untuk caranya merawat hati, menjaga hati, supaya bersih, supaya merawat. Jadi kalau di depan saya sampaikan hati secara anatomi gitu ya, organ tubuh kita itu harus dirawat. Caranya gimana? Kasih makanan yang baik, cukup tidur, ya. Itu kalau secara organ, ya. Kasih makanan yang baik, kemudian tidur, konsumsi sesuatu yang baik. Bagaimana kalau secara roh? Tadi kan tubuh, jiwa, dan tubuh kita ini, sekarang yang kita openi ini, nanti lo mau dijual. Tapi tubuh kita ini masih ada jiwanya. Jiwa, kalau tubuh kita ini sudah busuk, jiwanya ini yang akan kembali kepada apa? Nanti kita mau kembali kepada apa? Kalau jiwanya nggak beres, ya artinya apa yang mau itu ketika orang mati ya arwahnya ya jiwanya bertayangan kemana-mana di dunia ini sampai hari penghakiman. Tapi kalau kita jiwanya mau balik, ya kita harus terawat tubuh ini plus jiwanya. Kalau tadi itu dikasih makan yang baik, kasih istirahat yang cukup, maka jiwanya sudah harus balik. Kita harus kasih makanan buat roh kita, jiwa kita. Caranya apa? Baca-baca. Tidak sempat baca-baca ya. Baca katam. Baca sampai terakhir katam. Ulang lagi, katam lagi. Saya kan sudah pernah dimakan katam. Kita pelan-pelan baca, tapi baca terus. Baca, ulang, tapi baca nggak hanya baca aja ya. Kita harus melakukan. Nah, firman itu adalah makanan bagi kita. Kita akan baca Ibrani 4 ayat 12. Mengapa firman itu harus dimakan? Ya. Kita akan baca dari Ibrani 4 ayat 12. Tolong dibaca yang keras, saya itu ya. 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang mata dua manapun. Ia menusuk akan dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kalau firman Allah itu kuat dan hidup, ya, firman itu bisa membelah loh. Jiwa dan siapa yang bisa membelah jiwa dan roh? Apa ya? Manusia hanya bisa membunuh tubuh. Manusia itu hanya bisa membunuh tubuh. Tetapi jiwa dan roh itu hanya bisa sendiri. Kenapa? Firman ini menjadi makanan yang penting, makanan utama, mentors ya. Ini makanan utama, bukan pembuka, bukan dessert ya. Ini makanan utama loh. Firman Allah itu makanan utama buat jiwa.
Supaya apa? Ketika ada masalah hidup yang butuh pertimbangan hati kita tuh bisa. Karena apa? Hati itu rawan. Hati itu sangat rawan dipengaruhi. Hati itu sangat rawan untuk dipengaruhi. Kalau kita tidak punya firman yang kuat dalam hidup kita, ya pertimbangan hatinya itu tidak cermat. Pertimbangan hatinya itu tidak membuat kita itu bisa mengambil keputusan yang itu gunakan firman Allah itu dengan sebaik-baiknya. Contoh, ya. Kalau kita itu sedang bersama-sama dengan teman kita, bersama-sama, bukan berarti kita bersama. Yohanes 1 ayat 1 berkata, ya, ada itu. Tapi mungkin kita ada teman kita yang lagi kesusahan, ayo, saya tuh loh, teman Tuhan bisa, iya, apa tuh, ya, aku firman Allah, aku sama-sama dengan kita. Firman itu adalah Allah. Jadi kalau bilang Tuhan mana, aku nggak pernah dengar suaranya. Tuhan itu lupa sama saya, padahal kita yang lupa sama Tuhan. Tuhan itu ya ada di firman ini. Kalau kita nggak pernah baca firman, ya kita nggak akan tahu akan kebenaran. Ya. Yang audible itu tidak semua orang bisa mendengar. Sebenarnya apa-apa kalau saya harus dijelaskan. Karena Tuhan punya cara, tidak benar dengan caranya yang macam. Tuhan selalu punya cara. Bagaimana menyampaikan firman-Nya kepada kita. Jadi, kenapa makanan itu penting? Firman itu penting karena itu makanan bersama dengan itu sebagai. Kemudian yang kedua, cara merawat hati adalah bertemanlah dengan komunitas yang membangun. Saya cerita sedikit ya, saudara. Saya yang kembali ini, kita benar, aku di sekolahan tadi diomongin gini, dasar, dasar, kamu suka katanya, kamu suka, orang bilang teman, saya nanti, terus dari emang ayah sedih, iya. Iya kalau nggak sedih, kita bilang. Terus kamu bilang apa? Kamu bukan orang suci kok, aku orang yang berhati. Itu nggak betul ketika sebenarnya saya ngomong seperti itu. Aku itu bukan suci, aku mau berhati. Sebenarnya teman itu harus memilih. Terus anak saya udah bilang, kasihan loh teman namanya ini dikatain besar, Iwan kayak katain anak saya itu kebetulan setelah dari anak saya. Jadi anak saya itu nangis, udah, temenku dikatain gini-gini, dia nangis, kenapa kamu nangis? Dia kan ciptaan Tuhan. Dan dari ini, saya ini, dari kasih aku, untuk ngajari anak saya harus gimana. Kalau saya bilang ini, kamu harus pilih teman, nanti anak saya bilang ini, aku harus pilih teman. Wes untuk apa sih? Kemarin saya bagaimana ini belum kita ya, anak masih aktif, mau main apa dan tuannya gimana? Karena satu teman ini memang katanya ragu gitu, teman berat ada berapa? 20. Semuanya tetap bersama dia. Jadi ada yang dekat, ada yang tidak, ada yang sama-sama itu, ada yang nanti akhirnya ada teman itu yang dekat, kemudian nyambung, kemudian
untuk tidak menyakiti hati, itu namanya penderitaan. Apa? Terus bersama dengan aku sama ini karena dia suka bersama. Jadi saya tahu dia ini. Terus untuk yang teman umumnya nggak baik ini, apakah saya mau jadi teman ini? Nggak boleh kan? Kita tidak boleh menghakimi. Penghakiman itu untuk teman saja. Untuk teman-teman yang ngomongnya suka menghakimi, silahkan aja. Dengan begitu saya yakin hukum itu pasti akan memberikan kepada kepada anak saya untuk tidak terus-terusan berdekatan dengan ini. Tapi ini harus sama saja. Dan ini terjadi di anak kecil. Kita orang dewasa di kompleks sebenarnya juga. Nah, bagi waktu itu bukan juga. Maka kita harus bijak dan hikmat memilih teman yang bisa membangun menjadi lebih baik, bukan yang menjadikan hidup kita. Karena tujuan kita cuma satu, kembali pada mau dapat kerajaan kita tidak bisa saja, cuma satu saja. Kita orang dewasa tidak harus seperti ini, tidak perlu dikasih tahu terus. Itu adalah salah satu hal. Bagaimana kita itu merawat hati, memilih komunitas yang disebut tempat ini apapun dengan berbagai macam apa yang kita lakukan, tetapi masih mau bersama saling membangun di dalam komunitas yang saya yakin ketika kita bisa keluar justru mungkin malah bisa lebih nah jadi yang kedua itu menjadi lebih baik. Jadi kita dilatih yang ketiga adalah merawat hati dengan terus-menerus mengucap syukur. Saya bacakan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah karena itulah yang terjadi oleh Tuhan dalam Yesus kamu dari Tuhan di dalam Kristus Yesus. Kira apa adalah Kristus Yesus? Kira-kira kenapa? Sebab itulah yang kita bicara dalam Kristus Yesus. Kristus itu siapa? Karakter kita dengan Kristus itu menjadi dalam kehidupan perjanjian baru sudah tidak ada lagi iman agung. Iman besar agung yang setahun sekali datang ke hari Allah menghadap Bapak maunya apa untuk umat itu tidak ada lagi karena sudah ada Kristus Yesus yang dihadirkan menjadi perantara kita dengan Allah supaya kita bagaimana di hadapan Bapa dalam merawat hati kita harus mengucap syukur dalam kitab penciptaan itu Tuhan menciptakan segala sesuatu itu selama 2 hari 6 hari ya 6 hari Tuhan menciptakan hari yang ke-7 firman-Nya berbunyi apa? Beristirahat dan apa? Kuduskan hari pada hari ke-7 Tuhan itu beristirahat. Tuhan istirahat dulu. Tuhan istirahat karena sudah 6 hari loh menciptakan semuanya itu yang banyaknya lelah. Tapi ada pesan Tuhan saya baru mendapatkan ini. Hari yang ke-7 Tuhan itu beristirahat. Tuhan sudah mengajak kita untuk beristirahat. Istirahat dari apa? Seluruh kesibukan kita. 6 hari mungkin lagi fungsi kita, soal kita, masalah kita, atau kita sibuk dengan diri kita. Tapi hari itu Tuhan mengajak kita untuk beristirahat, sama-sama istirahat. Tapi di akhir ayatnya Tuhan mengatakan dan Tuhan memberkati. Tuhan beristirahat dari menciptakan untuk memberkati. Nah kalau untuk kita rumusnya kita beristirahat untuk bersyukur. Betul? Tuhan memberkati. Semuanya loh itu kita bisa bayar Tuhan berkati. Kita diajak beristirahat untuk bersyukur.
satu saya sangat saya tidak menjalani, saya tidak mengalami kehidupan yang sangat tahu Tuhan punya apa di dalam hati. Saya bercerita teman-teman yang mengenai suatu ada yang bersikap, ada penyihat, ada pendoa, ada pengajar, pemberita firman. Artinya, kami tidak kalau pada saat ini Tuhan nanti orang yang suka melihat sesuatu. Jelas, dia ada berdoa saya. Jadi nangis satu dia. Aku doa tuh dia nangis. Enggak, aku harus melihat. Dengan sekarang itu sudah sekitar dia menjadi juga. Artinya apa? Tuhan berkenan atas hidupmu satu seorang presiden mau datang kepada kita sebelum pertemuan itu dimulai. Orangnya gimana? Sebenarnya ini bukan presiden loh, nggak ada presiden loh. Tuhan Allah sudah datang untuk menyambut kita semua. Nah, ini berkaitan semua semuanya sama Tuhan berkenan atas saya yang percaya semuanya ada orang-orang yang kita sampai saya ketika menjadi ya sesedih bagaimana kami itu diajari untuk menjaga ini pada saya lakukan di sana. Jadi suami saya bekerja kita bilang sekali kemudian rumah itu orang menganggap suami saya itu hanya suami. Kemudian beberapa orang teman dekat, beberapa saudara itu menjadi kehidupan, suami saya adalah kalau saya melihat itu orang yang tidak pegang. Aku lagi keluar sakit, suatu saat kami itu butuh uang, karena kami harus membayar KPR bukan ya. Terus hati kami mengingatkan ada yang pinjam kok nggak mau balikin. Sementara saya dan suami saya itu tiba-tiba yang maaf nanti itu malu ya itu masih pada tahun sendiri gitu. Tapi pada saat kami menunggu itu hati kami itu diuji loh. Saya sering melihat satu teman-teman saya yang memang belum ini lagi berkesenian di tempat yang pada teman-teman saya tapi pamer, flexing dadanya yang harus dilihat apa kalau hati saya ini jadi semua kami itu ada sedikit begitu loh bapak-ibu dan ternyata suami saya juga sama cuma dia tak ngaku saja gitu jadi tak ngaku sama saya tapi ternyata dia sama begitu seterusnya dan itu berproses 1 tahun mungkin kami menyimpan rasa sakit hati sangat sakit gitu. Kalau kami kesusahan pada tutup mata kalau kami mau minta uang pada gitu itu kenyataan saja. Dan 1 tahun itu hubungan saya dengan suami saya itu di rumah itu seperti ada angin sedikit langsung ngomong apa sedikit loh ada kaitan saya ngomong jadi apa ya kita berpikir aja kok jadi gesekan itu mulai dari yang sederhana oke ini sekarang hidup kami seperti ini ya nggak seperti dulu gitu ya jadi pas anak kenapa sedikit jadi perang gitu ada juga gitu jadi rumah itu harusnya tuh ada apa nih dan akhirnya putus tapi apa gitu ya jadi
rasanya di rumah itu nggak enak. Jadi ketika saya ada waktu belajar itu saya senang banget keluar dari rumah, kemudian berbeda time gitu kan. Saya diberikan namanya. Nah, suatu ketika dari dalam itu berubah di satu dari tahun baru tahun baru. Berarti dalam itu menandakan apa itu saudara yang saat ini sedang punya beban tidak bisa mengampuni sesamanya karena apa yang sudah dilakukan sesamanya, tolong maju ke depan. Saya dan suami saya duduk paling depan aku. Biasanya hampir tidak pernah. Kami duduk itu biasanya 3-4 hari setelah itu kami duduk di depan di dekat tempat duduknya Pak tahu. Tiba-tiba kami duduk di situ. Silakan masuk. Silakan nanti. Kita cerita dari situ kami mendapatkan kesambungan ini. Lepaskan Bapak Ibu pengampunan itu. Misalnya ada yang berhutang, lepaskan hutangnya Bapak Ibu. Mau gitu loh Pak Gembala. Sampai jika gitu, bukan masalah karena orang itu menyakiti itu tidak. Yang punya hutang lepaskan Bapak Ibu. Itu kami saya ya Pak. Saya begitu. Tuhan yang nyuruh saya jadi ngomong loh gitu kan. Aku Gembala itu bilang gitu. Tuhan bilang loh, untuk saat ini dia itu tergantung dari Bapak Ibu. Ada rumah. Kami itu ketawa-ketawa tiap-tiapan gitu. Sampai gitu, berbeda itu ada dan berbeda. Biasanya ya, saya katakan, tapi ada misalkan begini. Yang kelihatan, terus yang lagi, nah yuk. Dan saya sudah tahu, karena kami sama-sama dapat firman yang sama. Langsung lagi salaman, duduk, terus dia bilang gini, doa dong, doa gitu. Terus saya bilang gini, Tuhan kami sepakat, kalau firman itu tadi untuk kami sepakat Tuhan untuk menerimanya. Dia harus berdoa, amin. Dia harus berdoa. Ada yang mengatakan, rasanya itu bukan formulan. Kamu tulis formulanya, tulis di WA, kasih WA ke teman-teman kita, dan tadi yang pinjam suaminya, istrinya juga dikasih. Mungkin dia juga muter-muter sama istri ya, karena pinjam sama kita. Kamu itu tulis sesuatu pesan seperti yang ada di atas. Mohon maaf, kami pernah merasa saudara. Tapi Tuhan saya kami itu mengampuni sebab itu kami memberikan semua tanggungan yang pernah ditanggungan kepada hati kami sendiri. Tanggungannya itu hati kami loh, bukan tanggungan dia itu pun saja tanggungan. Setelah itu saya kirim ke semua hati kami makin kuat. Setelah itu pandemi ada itu, ya kan? Semua teman saya yang bekerja itu banyak yang dikurangi. Udah kerjanya di luar negeri, yang di dalam aja banyak yang nganggur. Banyak temannya saudara suami saya itu 3 tahun nganggur, sampai kemudian jualan bensin di depan rumah gitu ya. Jadi intinya tuh pandemi itu sangat mengesokkan untuk yang bisa sosial laut. Jadi negara tidak akan menerima dari orang luar karena protokolnya sangat ketat. Tapi kami tidak takut. Kalau itu ada uang kami, pasangan dan KPR tetap terus. Ya, harus bayar. Kami tidak bisa tolong pada ibu kalau bisa seperti itu. Kami takut bisa. Jadi, mana kami Tuhan itu menerima kami. 3 tahun pandemi suami saya itu bekerja di Lamongan. 3 tahun itu dia tidak berhenti bekerja. Karena aku saya yakin bahwa Tuhan melihat hati kami ketika kami mau melakukan pengamuran itu dengan tulus. Tuhan memelihara kami. Secara jumlah tidak banyak, Bapak Ibu. Tapi KPR bisa kami lunasi terus, kami bisa makan terus, kami bisa ngasih makan. Pertama kita gitu ya. Masih bisa melakukan itu kenapa? Tuhan. Siapa yang berjalan?
Tuhan tahu caranya, dengan caranya yang asal. Apapun masalah kita, Tuhan pasti akan menolong kita. Asal hati kita terus, hati kita murni. Murni itu artinya apa? Dan yang keluar sama. Karena yang di hati mikirnya apa pun selama ini. Kita tidak bisa yang melihat. Kita aja tidak bisa melihat. Saya tidak tahu juga yang misalnya nanti kalau saya itu juga baik dikatakan apa, saya tidak bisa melihat. Tapi dengan Tuhan yang bisa. Jadi dia harus murni. Yang di dalam sini harus sama yang dikeluarkan, ya. Jangan ujar, kasih orang itu, ini tidak ada bisa ngomong, tidak bisa ngomong. Mari kita segera kita bawa dari kita sampai Tuhan Yesus mengangkat kita sama-sama mengenal. Amin.